Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anisatul Lailiyah, SF19011, mahasiswi dari Stikes Borneo Lestari yang berasal dari Kalimantan Selatan, Banjarbaru, jurusan S1 Farmasi. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang obat-obatan sistem saraf pusat. Mari simak dengan baik. Yang pertama adalah psikofarmaka. Psiko atau psikis merupakan sebuah arti dari kata kejiwaan. Sedangkan psikofarmaka adalah obat-obat yang dapat mengakibatkan perubahan kejiwaan dan mental bagi para penggunanya. Obat-obat psikofarmaka secara langsung berpengaruh terhadap neurotransmitter. Selanjutnya, obat psikofarmaka secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah untuk menekan fungsi psikis dengan contoh neuroleptika, ansiolitika. Yang kedua adalah menstimulasi fungsi psikis, contohnya adalah psikostimulan, antidepresan. Yang ketiga adalah mengacaukan kondisi mental. Selanjutnya, psikofarmaka atau neuroleptika. Yang pertama adalah memiliki efek antipsikotik dan sedatif. Yang kedua sering disebut sebagai tranquilizer mayor. Yang ketiga adalah menghambat kerja neurotransmitter dopamin. Efek yang dihasilkan adalah antipsikotik, antiemetik, sedatif, meningkatkan ambang rasa sakit. Dan selanjutnya adalah efek antipsikotik. Yang pertama adalah dapat meredakan emosi dan agresi. Yang kedua adalah mengurangi atau menghilangkan halusinasi. Yang ketiga adalah mengembalikan kelakuan abnormal dan psikogeprenea. Psikogeprenea bisa juga disebut dengan sakit jiwa. Selanjutnya adalah efek sedatif yang dapat menghilangkan rasa bimbang, takut, dan gelisah. Contoh obatnya adalah tioridazina. Yang selanjutnya adalah efek antiemetik, merintangi neurotransmitter ke pusat muntah. Contoh prochlorperazine. Selanjutnya adalah efek antiemetik, merintangi neurotransmitter ke pusat muntah. Contohnya adalah prochlorperazine. Efek samping yang ditimbulkan akibat penghambatan neurotransmitter dopamin pada sel saraf pusat yaitu kejang, tremor, gerakan yang kaku, sedatif, dyskinesia trada, hipotensi, mulut kering, kegemukan, galaktroe. Selanjutnya adalah psikofarmaka, yaitu ansiolitik atau ataraktika. Golongan benzodiazepin, kerja singkat, oxazepam, oxazolam, lorazepam, loprazolam, dan sebagainya. Untuk yang kerja panjang terbagi menjadi klordiazepoksida, clorazepam, clobazam, diazepam, dan medazepam. Golongan lainnya benzoktamin, hidroksin, dan merobramat. Penggunaan merobramat harus dibatasi karena bahaya keracunan ketergantungan yang cukup besar. Antihistamin, obat barbiturat. Yang selanjutnya adalah antidepresiva. Obat-obat antidepresiva bekerja dengan jalan menghambat penyerapan kembali neurotransmitter, noradrenalin dan serotonin. Dikenal 5 macam depresi, yaitu depresi endogen, depresi eksogen, depresi postnatal, depresi postmenopause, depresi senilis. Obat antidepresiva bekerja dengan cara memperbaiki mood, menghilangkan depresi, mengaktifkan psikomotorik, pembagian obat-obatan, garam litium, inhibitor monoamin oksidase, antidepresiva trikslitik, menghambat ambilan serotonin, dan golongan lain. Selanjutnya adalah antidepresiva. Yang pertama adalah golongan trisiklik. Ada contohnya amitriptilin, imipramine. Yang kedua adalah inhibitor monoamin oksidase, contohnya monoclobimid, phenergin. Yang ketiga adalah penghambat ambilan serotonin, contohnya adalah nefazodon, fluoxetine, citalopram. Dan yang terakhir adalah contoh lainnya yaitu mirtazapin dan traudon.
Efek samping yang paling umum adalah hipertensi, mual, muntah, pusing. Selanjutnya adalah contoh obat generik serta merek dagang pasar yang sering ada di pasaran dari beberapa pabrik, yaitu contohnya Kimia Farma, Parkedapis, Abbott, dan Jeneca. Dan selanjutnya adalah anestetika. Terdapat dua golongan besar anestetika. Yang pertama adalah anestetika umum atau total, yaitu rasa sakit hilang disertai dengan kehilangan kesadaran. Yang kedua adalah anestetika lokal, rasa sakit hilang tanpa disertai dengan kehilangan kesadaran. Selanjutnya adalah anestetika umum. Yang pertama adalah paramedikasi bertujuan untuk yang pertama pencegahan efek samping dari anestesi, yang kedua pengurangan rasa takut, yang ketiga adalah pengurangan rasa nyeri. Yang kedua adalah tahap induksi, yaitu taraf analgesia dan taraf eksitasi. Yang ketiga adalah pemberian, ada dua cara, injeksi dan inhalasi. Contoh dari injeksi adalah tiopenta, dan contoh dari inhalasi adalah salah satunya halotan, elfuran. Efek sampingnya adalah menekan ether dan trikloretik, mengurangi kontraksi jantung, merusak hati, dan merusak ginjal. Selanjutnya adalah anestetika lokal, menghambat penjalaran aliran saraf, pertama kali menggunakan kokain. 3 tipe anestesi lokal yaitu permukaan, filtrasi, dan blok. Secara kimiawi, anestetika lokal dibagi 3 kelompok, yaitu ester, amida, serba-serbi sintesis. Efek sampingnya yaitu penggunaan anestetika lokal terjadi akibat khasiat dari kardiodepresifnya. Obat anestetika lokal, lidokain, kadangkala juga dipakai untuk pengobatan aritmia yang kadangkala dipromosikan bersama dengan suatu obat injeksi untuk mengurangi rasa sakit. Contohnya adalah seperti lidokain dan prokain, mereknya dagangnya adalah PHkain,